Assalamualaikum, selamat sore Dokter Enda, Dokter Deti. Selamat Halo, sore, selamat Kak. sore Mbak Galuh. Halo, selamat sore juga Sobat Raisa. Sehat Dokter Enda, Dokter Deti. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sedang di mana ini Dokter Deti? Saya baru pulang. Anjir dok, matur sangat dok sudah mau mampir lagi di Raisa Radio Dokter Kalau Enda. online tuh nggak berani dari kantor. Sinyalnya. Jedok, terima kasih banyak Dokter Deti dan juga Dokter Enda sudah berkenan untuk menemani Sobat Sehat di edisi sore hari ini. Ini edisinya menarik dan ditunggu-tunggu ini dok. Para insan-insan muda ini yang mempersiapkan kehamilan ini sudah menunggu. Dan acara sore hari ini akan seperti biasa dok, kami akan siarkan di radio kami, di Radio Indonesia Sehat dan di website, serta di Zoom. Dan nanti akan kami rekam juga untuk sebagai bahan untuk podcast begitu ya dok ya. Oke. Dan izin kami mulai ya Dokter Enda dan juga Dokter Deti. Ya, Ya, silakan. Mbak. I can't sleep, but I'm hardly awake. A limbo dance, such a fine romance. Bit by bit, I am slowly waking to see what's real, to finally heal. How will I cope without your word? How will I cope without your heartbeat? How will I cope without your Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio di Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat. Selamat sore untuk Sobat Sehat dan berkesempatan sore hari ini kita jumpa lagi dengan saya Galuh di Raisa Radio Indonesia Sehat. Tentunya setiap hari Senin sore jam 3 tepat kita ada program yaitu Bincang Sehat. Karena kita akan menyimak informasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Sobat Sehat yang di radio, gimana kabarnya nih di sore hari ini? Yang di website juga di radioindonesiasehat.com dan untuk Sobat Sehat yang di Zoom juga semoga kabar Anda sehat. Tentunya lebih semangat, lebih fresh karena kemarin habis weekend ya. Dan semoga sore hari ini masih tetap semangat karena Raisa Radio akan menemani Anda Sobat Sehat selama 1 jam ke depan. Kita akan bicara tentang prakonsepsi kehamilan yang sehat. Tentu Sobat Sehat, kehamilan ini merupakan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu tentunya untuk menuju kehamilan ternyata butuh persiapan yang luar biasa. Apa? Nah, kita akan menyimak selama 1 jam ke depan Sobat Sehat bersama dengan narasumber yang luar biasa. Dan tentu Sobat Sehat sudah tidak asing lagi, ada Dr. R. Deti Siti Nurdiati, MPH PhD, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Dr. Deti pada kesempatan sore hari ini ditemani oleh Dr. Endah Rahmawati, Master of Art PhD dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Tentu Sobat Sehat, untuk yang di radio, Sobat Sehat yang menikmati di jalan ataupun di rumah, Anda boleh bisa bergabung bersama dengan kami untuk mengajukan pertanyaan. Barangkali pertanyaannya sudah disiapin dari kemarin, begitu muncul posternya Raisa Radio, boleh di 0812-3239-7300 Sobat Sehat. Dan mari kita simak waktu saya berikan kepada Dr. Endah. Halo, selamat sore Dr. Endah. Halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Galuh. Apa kabar nih Mbak Galuh? Sehat ya Mbak Galuh ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya dengan Alhamdulillah. sama-sama hijau ini dok, terima Oh kasih. iya. Iya, hijau royo-royo ini. Mungkin Dokter Deti sebenarnya bawahnya hijau juga ya dok ya? Ada jelek. Iya.
Terima kasih banyak Dokter Endah dan juga Dokter Deti sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan Dokter Endah, mari kita menemani Sobat Sehat dan waktu saya berikan kepada Dokter Endah. Silakan Dok. Iya, terima kasih banyak. Halo Sobat Raisa semuanya, Sobat Sehat semuanya. Apa kabar? Semoga sore kali ini kita masih tetap semangat ya untuk menambah ilmu gitu ya, untuk mempersiapkan sebenarnya kehamilan yang sehat itu seperti apa. Nah, pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang tentunya orang yang tepat ya untuk kita bisa menimba banyak pengetahuan dari beliau. Beliau adalah Dr. Deti Siti Nurdiati, MPH PhD, spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis kedokteran fetal maternal. Beliau saat ini merupakan direktur dari Cochrane Indonesia dan merupakan associate professor di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau juga aktif sebagai researcher dan juga sebagai board of director dari Center for Health Policy and Management. Jadi kita tentunya bertemu dengan orang yang sangat tepat nih ya. Nanti kita bisa bertanya-tanya. Ini tidak hanya kita sampaikan kepada mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu atau yang ada planning untuk kemudian hamil kembali atau yang mau akan menikah, tapi juga buat bapak-bapak semuanya nih ya, mas-mas semuanya yang mungkin akan merencanakan pernikahan dan juga mungkin akan mau merencanakan anak yang selanjutnya. Ini sangat-sangat bermanfaat nanti obrolan kita pada sore hari ini tentang yaitu prakonsepsi kehamilan yang siap dan juga sehat. Nah, kita sapa terlebih dahulu ini narasumber kita. Assalamualaikum Dokter Deti. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Bu Mil? Oh iya, ini jadi tahu nih, jadi Sobat Raisanya jadi tahu. Ya kebetulan saya juga alhamdulillah sedang hamil ya. Jadi memang Menyiapkan apa aja? terkadang tahu teorinya tapi aplikasinya juga sulit ini, Dok. Mungkin nanti kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut ya dok. Mungkin sebagai pembukaan dokter, ini kita obrolin tentang prakonsepsi, jadi kehamilan yang sehat dan juga siap tentunya. Nah dokter sebenarnya masa prakonsepsi itu kapan sih dok? Untuk kita bisa mengetahuinya dan kapan, berapa lama seharusnya itu dipersiapkan? Monggo dokter. Yeah. Jadi mungkin saya ini dulu berangkat dari kondisi perempuan-perempuan di Indonesia, ada perempuan dengan pada usia subur yang saat ini diketahui ternyata hampir 50% ibu itu sebenarnya tidak siap untuk hamil. Kenapa dibilang tidak siap untuk hamil? Karena pertama mungkin kalau kita lihat dari berat badan ya, angka perempuan usia subur yang kek atau kurang energi kronis, jadi dia berat badannya di bawah rata-rata, ini memang mengalami penurunan dalam beberapa dekade. Kita kalau nggak salah sekarang itu sekitar 15% gitu ya. Tetapi ini juga diiringi atau dibarengi dengan angka overweight dan obesitas yang sangat meningkat tajam ya. Saat ini overweight itu sekitar 14%, kemudian yang obes itu lebih banyak lagi 21% ya. Ini hanya lihat berat badan nih Mbak Endah ya. Berat badan aja ini artinya bahwa ibu-ibu yang punya berat badan tidak normal, kurang ataupun lebih, itu mempunyai risiko yang sama kalau dia mengalami kehamilan. Ya. Jadi yang kita harapkan betul-betul bahwa suatu kehamilan itu dipersiapkan dengan baik, sehat jasmani dan sehat rohani. Nah kalau ditanya berapa sih waktu yang paling tepat, itu ya hampir tidak ada kata terlambat sebenarnya. Artinya begitu pasangan suami istri itu mau menikah ya, mau menikah nih Mbak belum mau hamil ya, jadi mau menikah itu sebaiknya sudah berkonsultasi ya, entah ke bidan, perawat, dokter atau spesialis, itu terserah ya. Jadi memeriksakan kesehatannya secara umum dulu. Nah, kemudian nanti kalau sudah menikah, merencanakan hamil itu juga sama ya. Artinya sesegera mungkin ya. Ya, begitu sudah merencanakan punya anak ya segera berkonsultasi, segera memeriksakan kesehatannya sehingga kehamilan yang
direncanakan tersebut itu betul-betul pada kondisi ibu yang sudah prima gitu ya untuk menerima kehamilan. Gitu mungkin. Iya, terima kasih banyak Dokter Deti. Jadi itu tadi ya yang perlu digarisbawahi bahwa tidak hanya pada saat mau hamil, tetapi sebelum ya Dok ya, tadi Ya, sebelum menikah itu pun harus dipersiapkan. Nah Dokter, tadi ada satu poin yang sangat menarik yaitu terkait dengan berat badan. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lebih khusus terkait dengan berat badan ini. Kalau selain berat badan Dok, faktor-faktor yang lainnya yang mungkin sangat-sangat penting kita siapkan sebagai seorang pasangan gitu ya dok, untuk mempersiapkan kehamilan yang siap dan juga sehat itu apa saja ya dok? Selain berat badan, ya berat badan tapi bukan hanya berat badan ya. Nanti kita kalau bicara berat badan kita harus juga mengetahui tinggi badan karena untuk masing-masing orang itu bisa berbeda nanti hitungannya. Jadi ada perhitungannya namanya indeks massa tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah untuk memeriksakan hemoglobinnya atau HB untuk mengetahui dia anemia atau tidak. Nah, saat ini angka anemia pada ibu hamil itu hampir 50%. Ya, hampir 50%. Artinya apa? Nah, ini sebenarnya kalau dia HB-nya bagus ya sejak sebelum hamil dia nggak akan turun selama kehamilan itu ya. Artinya hanya jatuh pada kondisi yang normal gitu. Kalau turun tapi masih normal gitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk melihat apakah ada faktor-faktor infeksi ya, infeksi yang mungkin tidak diketahui oleh ibu atau tidak disadari, maaf, tidak disadari. Jadi misalnya hanya sepele Mbak Enda, misalnya infeksi saluran kencing gitu ya. Nah itu di kalangan perempuan itu cukup tinggi gitu ya, karena memang perempuan mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita infeksi saluran kencing dibandingkan laki-laki ya. Kemudian infeksi yang lain adalah kalau bahasa kedokterannya kita sebut sebagai bakterial vaginosis gitu. Jadi apa? Keputihan. Nah, saya kadang-kadang kalau ngasih tahu sama anak-anak tuh kamu harus menghafalkan kebiasaan vagina. Kebiasaan apa, Bu? Masa vagina punya kebiasaan ya? Nah, kebiasaan tuh misalnya gini, kamu harus catat nih, kapan keluar keputihan. Oh, seperti apa? Oh, bening aja. Kemudian mau mens, oh kok tambah kental, agak keputihan gitu. Terus setelah nanti habis mens, seperti apa lagi itu dicatat dengan baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus diketahui dengan baik sehingga kalau ada sesuatu di luar kebiasaan itu bisa tahu. Terus infeksi yang lain lagi itu infeksi yang paling banyak itu ya. Infeksi yang lain lagi misalnya kayak seperti tokso, rubella, CMV, banyak orang sudah banyak tahu apa itu tokso, pengennya periksa gitu ya. Ya memang saat ini belum jadi program ya, program pemerintah untuk pemeriksaan TORS karena masih ya cukup mahal. Tapi kita biasanya lihat pendekatannya dengan faktor risiko. Dia punya faktor risiko untuk menderita penyakit-penyakit tersebut tidak. Kalau punya ya mungkin kita anjurkan diperiksa itu jauh lebih baik gitu. Dan masih banyak lagi Mbak Endah. Ya, oh ya salah satunya lagi adalah gula darah. Nah, gula darah juga kita sering apalagi sekarang kita tuh ya terus terang kayak saya itu jarang olahraga, jarang sempat gitu. Makanan ya tinggal nutul-nutul handphone gitu kan datang sendiri gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kadar gula dan itu juga berbahaya atau mempunyai risiko yang lebih pada ibu hamil. Ya, itu mungkin Mbak Endah. Iya. Sementara nanti mungkin masih banyak lagi yang keluar. Iya, mungkin nanti nggak cukup 1 jam ya dok, kalau berbicara tentang persiapan konsepsi ini bisa berhari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan ini. Kalau jadi kuliah mungkin bisa jadi 100 SKS kali ya dok. Baik, tadi menarik sekali gitu ya dok. Yang pertama tadi yang dokter sampaikan di awal adalah mengenai berat badan. Ternyata tadi ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu ya dok, KEK tadi kekurangan energi kronik dan juga overweight gitu ya, itu sama-sama menimbulkan efek yang
negatif gitu terhadap kesiapan untuk kehamilan yang sehat gitu. Kalau untuk tipsnya dokter sebenarnya yang pertama adalah range-nya yang normal itu berapa ya dok? Tadi dokter menyampaikan terkait indeks massa tubuh, di mana itu dari berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat gitu. Kalau Ya, range normalnya berapa ya dok? ya. Jadi memang kita harus betul gini, apa namanya, eh, indeks massa tubuh itu, oh ini belum hamil kok ya. Saya mikirannya ke hamil nih. Udah langsung meningkat dok, tajam. Ya, ini susahnya apa namanya karena apa? Karena ibu hamil di kita itu jarang sekali memeriksakan apa namanya berat badan. Artinya perempuan. Kalau saya Mbak Endah mau masuk kamar mandi nimbang gitu kan. Nanti keluar dari kamar mandi nimbang lagi. Siapa Iya tahu dok, berkurang gitu. Siapa tahu berkurang. kotoran yang melekat ya dok berkurang ya Iya dok. betul. Nah, tidak seperti itu ternyata pada komunitas orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Tidak semua punya timbangan di rumah, gitu ya, jarang ya. Kalau memang nanti ternyata sudah terlanjur hamil ya, ya di awal kehamilan bisa kita pakai sebagai dasar ya. Gitu. Jadi yang normal itu kira-kira kalau indeks massa tubuhnya itu antara 8,5 sampai 24,9 itu normal. Di bawah itu berarti dia masuk kek atau kurus, di atas 24,5, 25 itu sudah overweight, gemuk gitu ya. Nanti kalau sudah di atas 30 itu jadi obes udah. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya kadang-kala kan kita ya susah ya, yang kurus mau naik berat badan juga susah Mbak Endah. Nah, yang obes kayak saya mau nurunin ya susah juga gitu. Mau transfer ya dok rasanya Iya. dok. Nah, tapi memang ada caranya. Jadi tetap kita bisa kelola. Kelolanya itu dengan olahraga ringan. Ya kalau memang bisa olahraga apa namanya kan jauh lebih baik ya. Dan kalau sudah terlanjur hamil ya olahraganya harus yang ringan tentunya. Dan kenaikan berat badannya yang harus dijaga Mbak Endah ya. Jadi antara orang yang normal, kurus sama gemuk itu kenaikan berat badan selama kehamilan harus berbeda ya, ada aturannya gitu, ada berapa kilogram per minggunya kenaikannya. Jadi jangan yang gemuk itu sama naiknya sama dengan yang kurus, wah lebih bahaya gitu ya. Tuh, jadi ya ya gitulah kira-kira Mbak Endah. Iya, baik tadi mengingat ada dua ya dok ya, ada yang kekurangan gitu ya, kekurangan energi kronik, yang kurus, kemudian ada yang overweight. Kira-kira kalau dalam proses kehamilannya itu sendiri, efeknya apa ya dok dalam kehamilan? Kalau yang kurus bisa menyebabkan apa, kemudian yang Eh, gemuk nih bisa menyebabkan apa dok? ya oke. Jadi dua-duanya itu bisa menyebabkan gangguan metabolisme gitu ya. Jadi kalau misal kalau tadi Mbak Endah nanyanya kalau sudah terlanjur hamil ya. Iya betul, kalau sudah terlanjur hamil dok. Ya. Jadi kalau kurang energi protein atau kek itu kalau kurus itu dia kalau terlanjur hamil itu si bayi akan terbiasa dengan kondisi ibunya yang serba kekurangan ya serba kekurangan dia akan mengkip mengkip itu menjaga misalnya ada nutrisi yang disalurkan oleh ibunya ke buat dia lewat plasenta itu akan disimpan sama dia gitu disimpan sama dia dan digunakan sedikit-sedikit untuk kebutuhannya ya nanti ada sedikit lagi simpan terus akhirnya terjadi mutasi gen kita sebut sebagai epigenetic programming di dalam tubuh bayi janin ya di dalam perut ibu itu sehingga nanti waktu dia keluar itu terjadilah suatu perubahan yang dia kalau dikasih makan kasih apa gitu dia jadi dia simpen ada perintah dari otaknya simpen itu sehingga kita sebut sebagai gangguan metabolic syndrome gitu ya. Nah, kalau pada yang apa namanya ibu gemuk gitu ya, nutrisinya juga kelebihan sama, jadi berlebih gitu ya. Itu juga kan sama karena yang kurang tadi dikip jadi dia berlebih akhirnya. Jadi terjadilah gangguan metabolic syndrome yang ini tidak hanya mengganggu bayi pada saat dia lahir ya,
tetapi berlanjut sampai dengan dia usia tua nanti. Seperti misalnya saya nih, saya mudah-mudahan nggak sakit tuh. Tapi apa yang saya rasakan saat ini itu salah satunya adalah faktor nutrisi yang saya peroleh atau saya dapat pada saat saya masih dalam perut ibu saya. Nah itu bukan saya menyalahkan ibu saya, tetapi itulah kenyataannya seperti itu, gitu ya. Jadi itu yang harus kita jaga. Nah risiko untuk mendapatkan bayi dengan berat badan lahir rendah, ya, atau kita sebut dalam kedokteran itu SGA, itu juga sama. Risiko untuk abortus, ya miscarriage itu juga tinggi. Kemudian apa namanya risiko untuk preterm labor-nya juga sama. Jadi hampir sama semuanya karena proses gangguan pada tubuh bayinya itu luar biasa. Ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan stunting lebih menakutkan lagi Mbak Enda, karena apa? Karena salah satu faktor risiko stunting itu adalah bayi dengan berat badan lahir rendah yang diperoleh dari faktor tadi, ibu yang kek atau ibu yang obes gitu ya. Nah nanti begitu lahir ini kalau misalnya katakanlah angka BBLR kita atau berat badan lahir di bawah 2.500 di Indonesia itu 23%. Ya. Nah nanti sampai dengan masa apa namanya masa persalinan atau sapi gitu ya, bukan sapi, si eksklusif ya. Nah sampai dengan masa ASI eksklusif itu yang BBLR itu tinggal atau yang berat badannya kurang tuh tinggal 21%. Itu udah perhitungannya yang ada saat ini. Nah bayi-bayi yang ini begitu diikuti sampai 2 tahun ternyata yang naik menjadi stunting ya atau tinggi badannya tidak baik gitu ya, itu 37%. Jadinya kita kalau melahirkan anak yang BBR itu berkontribusi pada kondisi stunting. Ya, kalau kondisi stunting ya itu hanya indikator sebenarnya ya berat badan tinggi badan saja. Ya, tetapi kalau tinggi badan saja yang mudah dicapai itu tidak diperoleh ya yang kita takutkan nanti yang lain-lain lebih parah lagi ya, terutama tentunya brain-nya gitu ya, otaknya gitu ya. Jadi generasi Indonesia mau seperti apa ya. Itu mungkin Mbak Enda. Ya, berarti tadi dua-duanya ya dok ya, kalau Iya, kekurangan juga efeknya buruk dan kelebihan pun ternyata nggak baik juga. Jadi emang yang harus betul. yang sedang-sedang saja ya dok memang. Ya. Ya, ini banyak sekali dokter yang sudah ingin bertanya kepada dokter. Ini ada yang menyapa, halo assalamualaikum Mbak Ariska ini ya. Mbak Ariska menanyakan dokter, selamat sore dokter Deti dan dokter Enda. Matur nuwun atas penjelasannya dok. Menarik bahwa ternyata kebiasaan vagina itu harus diperhatikan ya. Kemudian bila warna kecoklatan muncul pada saat kelelahan, apakah itu akan berpengaruh juga dan apakah itu perlu kita waspadai, dokter? Salam sehat, Dok. Ya, Ya. terima kasih pertanyaannya Mbak Ariska. Iya betul. Jadi perubahan apapun itu sebaiknya diperiksakan ya. Artinya bisa jadi itu bukannya hal yang normal gitu. Apalagi kalau sudah berubah warna kecoklatan. Nah, kecoklatan itu kan sebagian besar mungkin oleh karena adanya darah yang mungkin hanya karena sedikit gitu ya. Jadi pas keluar dia hanya tinggal coklat-coklat gitu. Kalau banyak kan dia langsung keluar merah gitu ya. Kalau sedikit dia lama keluarnya, jadi teroksidasi menjadi warnanya agak kecoklatan dan hanya sedikit gitu ya, black ya. Nah itu yang harus diwaspadai. Mungkin bisa saja ada luka di leher rahimnya ya, atau mungkin ada sesuatu di uterusnya, ada di rahimnya. Ya, itu juga harus diwaspadai. Atau mungkin lukanya bukan hanya di leher rahimnya, tapi di vaginanya. Yang penting ya begitu ada perubahan segera periksakan. Nah, kita itu seringkali atau ya bukan kita ya, perempuan pada umumnya seringkali mengabaikan ini kalau ada perubahan sehingga orang datang itu sudah terlambat. Apalagi
jarang, atau mungkin kalau kita lihat angka rate rata perempuan Indonesia yang memeriksakan IVA begitu Mbak Endah ya, IVA atau pap smear itu tidak terlalu tinggi, artinya tidak ajek gitu ya. Orang mau diperiksa aja udah takut duluan, takut. Padahal kan harusnya nggak boleh takut karena ini deteksi dini gitu. Kalau ada apa-apa segera bisa kita ketahui. Jangan sampai datang itu sudah stadium yang lanjut, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Kalau masih dini kan masih bisa diobati. Nah itu, jadi perubahan sedikit pun harus segera diperiksakan. Iya, jadi memang harus waspada ya dok terkait Iya, dengan betul. keluhan yang kita miliki. Apalagi kan mungkin berkaitan dengan daerah kewanitaan, mungkin lebih sensitif ya dok. Jadi memang harus segera diperiksakan. Ini banyak juga dok yang bertanya terkait tadi kebersihan vagina tadi ya dok. Ada lagi dari Mbak Susi, sore dokter. Ini tadi di awal sempat disebutkan tentang kebiasaan kebersihan vagina. Seperti kapan sih dok sebenarnya normalnya mengalami keputihan? Nah, kapan terjadinya kalau itu disebut dengan wajar? Kemudian kapan kita perlu mewaspadai kalau keputihan tersebut adalah keputihan yang tidak normal, dok? Perbedaannya apa, dok, antara yang normal dan yang tidak normal? Ya, biasanya keputihan itu apa namanya beda-beda ya setiap orang, makanya saya bilang harus hafal betul kebiasaannya gitu ya. Dan kalau misalnya orang dengan diabetes gitu ya, punya riwayat diabetes juga akan berbeda lagi, dia kemungkinan keputihannya lebih tinggi gitu. Ya, keputihan itu kan sebagian besar tanda petik normal ya oleh karena diproduksi oleh kelenjar-kelenjar di vagina ya dan juga dari rahim yang dipengaruhi oleh hormon ya, dipengaruhi hormon. Tugasnya selain membasahi vagina, dia juga ada efek menghalau gitu ya, menghalau apa namanya, kayak kalau kita umbelen gitu ya. Memblok gitu ya dok, kayak Ya, barrier gitu ya jadi kalau dok. ada baru virusnya baru kecil gitu ya, baru dikit gitu, mungkin dia hanya kan putih bening gitu ya, meler gitu kan, running nose gitu kan, cuman putih ya. Iya, Begitu iya sudah ada dok. infeksi kan berubah jadi kuning, kuning kehijauan kental gitu ya. Ini sama dengan vagina sebenarnya fungsinya juga sama. Kalau dia sudah mengeluarkan yang kuning atau hijau atau putih yang kayak bubur gitu, itu berarti dia udah bekerja mati-matian tuh untuk menghalau flora fauna yang jahat di sana gitu ya. Nah, itu yang harus kita hafalkan. Nah, saya bilang tadi keputihan yang normal itu dipengaruhi oleh hormon, sehingga hormon pada saat setelah menstruasi, saat ovulasi, sama post ovulasi menjelang menstruasi berikutnya kan berubah ya. Nah, dia memang pada saat ovulasi di tengah-tengah mens itu akan mengental gitu ya. Tapi tetap tidak akan berwarna kuning apalagi berwarna agak kecoklatan gitu. Nah, terus saya tambah sedikit ya Mbak Endah ya ini Iya, kalau monggo dok. Dengan senang hati kita uh, mendengarkan ya dok ilmunya dok. ya misalnya kayak mencuci vagina ya, kadang-kadang orang-orang tuh bilang wah ada servis membersihkan vagina gitu ya. Sebenarnya dibersihkan sendiri aja gitu loh. Karena sebenarnya apa? Di vagina perempuan itu ada kalau saya bilang kebun binatang mini gitu. Kebun binatang mini. Artinya habitat di sana itu memang sudah tercipta sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan, balance antara yang baik dan yang buruk. Kalau kita membersihkan dengan pembersih-pembersih yang berlebihan, itu nanti keseimbangannya malah terganggu, ya. Jadi yang normal sama yang enggak, biasanya yang kalah tuh yang normal gitu. Biasanya yang enggak normal tuh biasanya menang gitu. Nah, itu yang bahaya. Jadi boleh sesekali membersihkan, tapi jangan menjadi hal yang rutin gitu ya. Air biasa saja, ya itu akan jauh lebih baik mungkin. Iya, ini ada sebelum kita penutup nih dok, untuk belum penutup ya, masih break, sesi break gitu ya. Ini ada pertanyaan yang berkaitan masih, dokter kalau ada tadi keluhan seperti tadi ya dok, itu sebaiknya harus cek ke Opskin atau kulit kelamin ya dokter, kulit kelamin ya dok. Monggo Dua-duanya dok. boleh. Iya, dua-duanya Dua-duanya bisa ya boleh. dok. Ya, Iya. yang penting kalau ada keluhan seperti itu,
cairannya harus diperiksa, ada infeksi atau tidak, gitu. Kemudian kalau akan lebih baik lagi, selain cairannya diambil, kita minta dilihat leher rahimnya, ada erosi. Erosi itu kayak sariawan gitu ya, kayak sariawan di leher rahim atau tidak. Dan mungkin bisa dilanjutkan dengan IVA atau dengan pap smear. Baik, terima kasih. Ini kita sebelum break, tadi mungkin saya sedikit menyampaikan ya, tadi Dokter Deti sudah menjelaskan terkait dengan prakonsepsi itu seperti apa sih, kapan harus dimulai. Jadi tidak hanya pada saat ingin hamil saja, tapi sebelum menikah juga harus disiapkan. Dan ada beberapa faktor tadi ya, berat badan, kemudian kadar HB, kemudian infeksi, kebersihan area vagina, dan juga gula darah. Kadar gula darah itu juga sangat-sangat berpengaruh terhadap persiapan kita untuk menyiapkan calon generasi yang sehat. Nah, untuk sekarang kita break dulu. Saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih Dokter Deti dan juga Dokter Endah. Luar biasa sekali ilmunya ya Sobat Sehat. Pentingnya kita mengamati tubuh kita sampai kebiasaan-kebiasaan pada tubuh kita nih seperti apa. Nah, kalau Sobat Sehat tadi pesan dari Dokter Deti dan Dokter Endah nih Sobat Sehat, kalau kita sudah menemui hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan, langsung kita cekkan saja karena untuk mempersiapkan kehamilan juga harus disiapkan jauh-jauh sebelum menikah juga kita sudah mulai persiapan ya Dokter Deti dan juga Dokter Endah. Dan Sobat Sehat kita akan kembali lagi setelah satu lagu ini dan pastikan untuk tetap stay tune di Raisa Radio. Untuk Sobat Sehat yang di radio, masih kami buka pertanyaannya sekali lagi di 0812-3239-7300 dengan format nama, spasi minatnya apa, atau Anda sedang berada di mana gitu ya. Dan kita akan bertemu lagi setelah satu lagu ini, Siklus Gila dari Marini Nainggolan. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya sering bertanya atau lebih
melecehkan orang lain, atau mungkin mampu tapi enggan mengalah. Semua berlagak korban, berharap mengerti tanpa menyadari mereka pelakunya. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Terima kasih sudah masih di Radio Indonesia Sehat. Assalamualaikum. Di Bincang Sehat. Selamat sore semuanya untuk sobat yang masih bergabung di website maupun di Zoom. Kesempatan kali ini adalah bilang sobat saya dari Marina Enggolan menggambarkan situasi saat ini nih sobat saya, bahwa saya di antrian dimanapun semuanya berburu-buru untuk yang utama, yang duluan. Tapi ini sepertinya sindiran ya untuk kita agar berburu, apalagi untuk mempersiapkan pemilihan sobat saya. Hari ini masih akan bahas nih sobat saya bagaimana mempersiapkan yang baik. Akan saja pemilihan yang seperti apa masih kita bersama dengan Dr. Deti dan juga Dr. Endah nih sobat sehat ya. Dr. Endah yang sudah mengajukan pertanyaan sudah ditampung, dan terima kasih untuk sobat sehat yang masih mau bertanya. Boleh di 0812 323 dan 300 dan juga boleh nanti raise atau itu
dituliskan di formulir di bawah ini. Dan selamat menikmati kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Endah. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Ketemu kembali ya. Kita setelah break tadi mungkin ada yang ke belakang, ada yang minum dulu. Nah, sekarang kita stay tune lagi untuk ngulik lagi nih ya tadi berkaitan dengan persiapan prakonsepsi untuk kehamilan yang sehat. Nah, ini masih banyak sekali nih Dok pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya tadi di sesi yang pertama kita mungkin sudah banyak membahas tadi ya. Yang pertama terkait dengan berat badan, yang kedua terkait infeksi. Nah, yang selanjutnya ini ada pertanyaan yang beda lagi. Sore Dok, perkenalkan saya Mutia Sahida dari Minat Simkes 2021. Dok, bagaimana bila anemianya karena keturunan? Saya selalu bermasalah juga pada tensi, Dok, rendah terus. Ibu saya pun begitu. Lalu bagaimana ya, Dok, untuk persiapan hamil besok? Sebelumnya saya memang belum hamil ya, Dok, tapi saya jadi was-was juga nih. Terima kasih, Dokter Deti dan juga Dokter Endah. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, monggo Dokter Deti ini ada yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan anemia, Dok. Oh, sekarang anemia gitu ya. Tadi gimana tadi? Ya, jadi ini dia ada masalah Mbak Mutia ini ada masalah terkait dengan anemia. Jadi dia selalu tekanan darahnya itu selalu rendah. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan anemia, Dok, persiapan untuk kehamilannya itu apa? Nah, kebetulan nih belum menikah ya, Dok, belum menikah nanti jadi was-was gitu ya. Nanti kalau hamil itu bagaimana gitu. Jadi apakah bisa ditangani terlebih dahulu? Begitu. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Dokter Endah. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin kita bedakan dulu antara tekanan darah rendah, darah rendah dengan HB yang rendah. Kalau tekanan darah berarti kita harus mengukur yang di lengan atas itu ya. Nah, itu memang normalnya tidak kurang dari 90/70 lah ya kalau pada kondisi baik gitu. Nah, kalau HB itu hubungannya dengan biasanya kita sebutnya kurang darah gitu ya. Nah, kurang darah itu kita harus periksa darahnya diambil sedikit gitu ya, kemudian diperiksakan. Nah, HB yang normal kalau tidak hamil itu untuk perempuan minimal 12. Kalau misalnya ini belum nikah sudah tahu gitu ya, entah itu tekanan darah rendah atau kurang darah, ya paling baik kurang darah ya Mbak Endah ya. Nah itu kita udah bisa mempersiapkan. Nah, kira-kira mungkin berapa tablet besi yang harus diminum ya. Nah, tablet besi ini kalau kita beli bebas di apotek itu ada ya, biasanya isinya kira-kira sekitar 60 mg gitu ya. Nah itu kalau beli tablet besi nanti minumnya 2 kali 1. Ya, kalau misalnya diminum secara teratur itu kira-kira 1 minggu bisa naik 0,8 gram per desiliter HB. Atau kalau dalam 2 minggu rata-rata sekitar 1,5 itu naik gitu ya. Nah, nanti tergantung jadi kalau misalnya HB-nya sekarang 9 gitu, nah berarti harus minum kira-kira selama 1 bulan 2 kali 1. Diharapkan setelah 1 bulan akan jadi 12. Itu hitung-hitungannya seperti itu Mbak Endah ya. Jadi alhamdulillah kalau sudah tahu sejak awal gitu kita periksa. Berarti harus dikejar terlebih dahulu ya, Dok, Ya, sebelum ya, betul. tadi menikah gitu. Jadi ada Ya, range waktunya sehingga nanti persiapannya lebih baik. Nah, ya. sebenarnya dokter kalau untuk pasien-pasien atau wanita-wanita yang tadi itu mengalami anemia, apakah ini akan memengaruhi proses untuk kemudahan dalam mendapatkan keturunan, Dok? Dan kalau misalnya hamil, apakah ini akan membawa efek samping kepada ibunya sendiri, sang pasien, dan juga janinnya, dokter? Ya. Jadi gini, kalau anemia, jadi kalau HB-nya kurang, ya otomatis secara keseluruhan fungsi dari sel-sel tubuh itu akan berkurang. Kenapa? Karena hemoglobin ini, HB ini yang membawa oksigen, ya, oksigen ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi seluruh fungsinya akan
otomatis langsung drop gitu ya, jadi lesu gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi kuliah tiba-tiba IP-nya turun gitu bisa juga karena anemia itu. Atau letih, lesu gitu ya kalau lagi nih apa namanya Mbak Endah lagi ngedengerin misalnya kuliah tiba-tiba terkantuk-kantuk gini ya bisa juga karena anemia itu karena oksigennya kurang gitu ya. Jadi HB yang membawa oksigen nggak ada. Jadi otomatis untuk ingin anak pun bisa akan terganggu gitu ya. Saya bilang bisa gitu ya, karena itu meningkatkan risiko kegagalan dalam ovulasi, dalam mungkin apa namanya pertumbuhan apa namanya udah ketemu nih sel telur sama sperma, tapi perjalanannya nggak mungkin tidak sesukses kalau dia mempunyai HB yang cukup ya. Nah, kalau terlanjur hamil gimana? Nah, kalau terlanjur hamil kalau tidak terkejar dia akan bahaya. Jadi mungkin di awal-awal si bayi itu kan akan mengambil cadangan tubuh ibunya, ya. Sehingga nanti ibu akan tambah jatuh, tambah drop pada kondisi yang lebih buruk gitu ya. Akhirnya fungsi tubuhnya tidak bagus atau memburuk, untuk janinnya pun berkurang gitu. Nah, mungkin yang saya perlu tekankan juga ya bahwa kita itu seringkali atau perempuan-perempuan, soalnya saya lihat ada yang laki-laki di sini, calon bapak atau para bapak ini ya. Jadi ibu-ibu itu kan jarang sekali yang tahu hamil, ya, tahu hamil saat ovulasi itu kan nggak ada. Jadi sebagian besar sudah telat 2 minggu, gitu. Sebagian besar telat 1 minggu paling cepat ya. Dia baru datang. Berarti kalau telat 1 minggu, mensnya telat 1 minggu itu udah 5 minggu hamilnya. Ya bahasa medisnya udah 5 minggu nih. Atau telat 2 minggu udah 6 minggu. Nah hitung-hitungannya 5 sampai 6 minggu, 6 minggu itu udah terbentuk loh. Apa namanya jantungnya udah ada, ya udah terbentuk. Dari cikal bakal jadi janin itu udah ada. Kita bisa mendengarkan denyut jantungnya di situ. Jadi terlambat gitu loh kalau misalnya kita baru tahu situ. Makanya kenapa kita harus mempersiapkan karena seringkali kita nggak tahu kapan ini mulainya terjadi pembuahan gitu ya. Tapi terus tetap gitu ya, walaupun saya bilang tadi udah terlambat, tapi daripada tidak ya lebih baik ketahuan pada saat awal kehamilan karena pertumbuhan janin masih berlanjut gitu kan. Pembentukan janin masih berlanjut sampai dengan 12 minggu, kemudian pertumbuhan plasenta sampai 16 minggu, janinnya masih berkembang terus sampai dia lahir. Jadi masih kita berusaha menutupi kekurangan di sini dengan tidak menambah kekurangan di waktu yang lain. Jadi Gitu, sangat Iya, terima kasih dokter. Tadi sangat penting sekali ya, bahwa karena kita tidak menyadari sebenarnya prosesnya terjadinya si cikal bakal janin ini tuh kapan gitu ya, proses pembuahannya kapan. Jadi kenapa prakonsepsi tadi persiapannya sangat penting. Apalagi tadi ya terkait dengan HB, di bawah dia membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi itu sangat penting. Kemudian pertanyaan lain ini dokter, dari siapa ini? Tidak menyebutkan. Sore dokter, saya ingin bertanya dok, apakah ada perbedaan dalam mempersiapkan kehamilan pertama dan kehamilan kedua? Kemudian terlebih dengan persiapan untuk kehamilannya setelah menggunakan KB itu berapa lama dok? Dan jarak yang mungkin terbaik gitu ya dok, yang ideal itu berapa lama dokter? Terima kasih dokter ya. Deti. Terima kasih. Jadi persiapannya sama apa enggak gitu ya? Pada prinsipnya sama ya sama. Tetapi mungkin kalau kesiapan mental anak kedua itu jauh lebih baik dibandingkan anak pertama. Tapi kalau sudah pernah merasakan, sudah bisa mengantisipasi gitu ya. Nah kalau jaraknya itu dikatakan bahwa state ibu hamil atau kondisi ibu hamil itu baru akan pulih ya itu di 2 tahun setelah melahirkan. Jadi sekarang melahirkan jangan hamilnya ya. Setelah melahirkan nanti baru 2 tahun dia akan kembali pada state sebelum hamil. Nah, pulihnya mulai kapan? Mulainya adalah mulai 6 minggu. Nifas itu udah mulai membaik. Kalau rahim itu udah mulai mengecil. Tapi secara umum kondisi nutrisi, kondisi yang lain-lain, sel-selnya itu siap hamilnya baru setelah 2 tahun.
ya. Ada yang kita sebut sebagai kalau bahasa medisnya maternal depletion syndrome. Jadi sindrom ibu depresi. Ya, depresi apa? Depresi nutrisi. Jadi ini ibu hamil ibu tanpa hamil di sini. Waktu dia hamil, dia akan mencurahkan dirinya, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh bayinya tanpa diminta ya oleh si anak, itu dia akan memberikan semuanya. Dia akan turun. Dia akan turun gini ya. Kemudian baru dia akan mulai naik setelah 6 minggu postpartum. Setelah melahirkan dia mulai naik, naik, naik. Nah, baru akan kembali lagi setinggi ini itu di 2 tahun. Nah, andai kata ini belum sampai 2 tahun, dia baru sampai di sini nih. Harusnya di sini. Ya. Nanti dia akan turun, dia jatuh lagi, lebih jatuh lagi gini. Belum naik lagi, hamil lagi, turun lagi, jatuh lagi. Akhirnya dia akan nggak pernah kembali pada posisi normalnya. Nah, kualitas hidup ibu ini ya tidak akan sebaik kalau dia bisa mengatur jaraknya dengan baik gitu ya. Jadi itu ya yang saya kira banyak orang tidak memperhatikan ini gitu ya, bahwa kenapa harus 2 tahun, karena ada yang disebut sebagai maternal depletion syndrome, dan itu adalah suatu diagnosis penyakit nutrisi pada perempuan. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang tadi ya bahwa kita harus memberikan rentang jarak yang cukup gitu ya untuk pemulihan kembali fungsi dari kondisi maternalnya itu sendiri. Dan yang paling terpenting tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Deti, mencegah dari maternal depletion syndrome. Berkaitan dengan poin tadi dokter nutrisi gitu ya. Ini menarik sekali dokter terkait dengan nutrisi. Sebenarnya kalau untuk nutrisi sendiri yang sangat-sangat esensial perlu dipersiapkan pada saat prakonsepsi itu apa saja ya dok? Yang mungkin ada mikronutrien yang sangat penting atau mungkin makanan apa saja yang mungkin sangat dianjurkan untuk ibu-ibu yang merencanakan untuk kehamilannya? Ya, Oh enggak dok. jadi kalau dulu tuh kadang-kadang kita punya istilah macam-macam ya. Kadang-kadang ibu hamil tuh suruh makan double karena yang makan 2 orang gitu ya. Jangan ikut itu ya Mbak Indah. Jadi kita tetap gizi yang seimbang. Yang seimbang itu bagaimana gitu ya. Nah, itu juga misalnya saya selalu menganjurkan bahwa kita mulai membiasakan diri menghitung kira-kira berapa kalori yang masuk per harinya. Mungkin Mbak Indah pernah hidup di luar negeri gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, beli apapun itu bungkusnya ada nutrition fact-nya gitu ya. Ada Iya dibilang betul dok. vitaminnya berapa, kalsiumnya berapa. Di beberapa makanan di tempat kita sekarang udah ada seperti itu, tapi kita nggak pernah baca. Nggak pernah baca, cuek, cuek. Bahkan di Kebiasaan ya dok. bahkan di makanan yang yang sudah siap makan itu juga sudah ada tulisannya ini kira-kira berapa kalorinya, saya nggak pernah ngitung. Nah, sebenarnya tidak ada yang khusus ya selama gizi kita itu seimbang, yaitu insya Allah baik gitu, insya Allah baik. Kemudian yang paling penting memang kalori dan asupan protein jangan berlebih ya. Kalau memang sekarang tuh ada banyak sih diet-dietan itu ya, diet keto, diet apa gitu ya. Hanya minum protein doang. Protein ya dok ya. Ya itu kalau memang mau bikin massa tubuh protein baik gitu ya. Tapi nanti kalau sudah hamil jangan kebanyakan protein. Protein nanti bikin bayinya kecil nanti malah. Kalau kebanyakan ya. Kalau kurang juga bikin bayi kecil juga. Jadi ya itu yang sedang-sedang saja itu jauh lebih baik, yang ya jangan berlebihan. Nah, selain kalori, kita juga butuh air putih, ya jelas. Kemudian mineral, mineral atau mikronutrien yang paling banyak dampaknya itu tadi tablet besi ya, besi atau Fe ya. Kemudian vitamin, ada vitamin D, vitamin A, ya itu juga penting ya. Vitamin A itu sangat penting ya. Vitamin A itu termasuk daya tahan tubuh kita. Terus vitamin C ya, vitamin C juga sama. Gitu. Jadi banyak sih Mbak Endah kalau bicarakan berapa apa saja gitu ya. Tapi paling enggak tadi ya karbohidrat, protein itu dijaga, air putih, terus tablet besi atau Fe itu ya, Fe, kemudian vitamin A, vitamin
C, vitamin D, terus kalau tambah lagi kalau kita bicara mikronutrien bisa tambahin kalsium, lihat konsumsinya bagaimana. Kemudian ada satu lagi yang jarang kita perhatikan tuh magnesium gitu ya. Magnesium itu penting sebenarnya. Nah, saya enggak tahu nih Mbak Ida udah mulai kram-kram nggak kakinya. Alhamdulillah belum ini dok. Ya, Semoga tidak, enggak. semoga tidak. Jadi kram itu disebabkan oleh karena sebagian besar karena kurang magnesium, walaupun datanya memang belum terlalu konklusif ya, artinya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak, tetapi magnesium itu sangat penting ya pada kontraksi otot-otot gitu ya. Nah itu kalau kurang itu bisa menyebabkan kram. Ibu hamil tuh kadang-kadang terbangun malam-malam hanya karena kakinya kram. Ya. Bisa jadi satu topik sendiri nih ya dok tadi kalau Iya. membicarakan nutrisi pada prakonsepsi dan juga kehamilan. Kemudian ada lagi dok, ini topik yang mungkin berkaitan juga dan sangat penting kita ketahui. Selamat sore dokter Deti, saat ini saya sedang program hamil dokter, tetapi kolesterol saya ternyata tinggi. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya dok? Lalu apakah ada saran terkait dengan asupan makanan agar bisa cepat hamil dan tetap sehat? Matur nuwun Dokter Deti. Iya, ini dia. Kalau memang apa namanya kolesterolnya berlebih, ya memang lebih baik dinormalkan dulu. Ya mungkin yang paling mudah diucapkan itu adalah olahraga. Paling mudah diucapkan. Saya bilang paling mudah diucapkan soalnya saya juga sama. Tapi walaupun saya obes, kolesterol saya baik sih. Jadi olahraga, kemudian ya kontrol makanannya, ya kadang-kala kita udah nggak makan daging-dagingan, tapi minyak-minyakan masih gitu ya. Nah itu juga harus dijaga. Kemudian saya harapkan ya ini bisa berkonsultasi pada ahli gizi ya, karena kita nggak bisa rely on apa namanya obat-obatan. Ya, obat-obatan kan sekarang tuh banyak sekali yang bisa obat-obatan untuk memecah sel lemak gitu dan segala macamnya. Kalau saya ya boleh mengkonsumsi itu, tapi kalau tidak dibarengi dengan olahraga dan juga pola makan yang baik itu nggak akan membantu ya. Itu mungkin yang saya sarankan. Sekarang itu ahli gizi ada di puskesmas loh. Jadi jangan ibu hamil pun harus 1 kali minimal berkonsultasi pada ahli gizi. Ya. Nah itu saya kira monggo silahkan. Jadi itu profesi yang sangat apa namanya dibutuhkan juga, bukan hanya bidan sama SPOG, karena kita ini kadang-kadang nggak mampu secara waktu terutama ya untuk menjelaskan berapa sih konsumsi yang makanan yang dibutuhkan per harinya. Kalau misal 1 hari butuh 1.000 kalori, terbaginya berapa gitu dan didapatkan dari mana gitu. Jadi monggo saya anjurkan mungkin ke puskesmas dulu atau mungkin ke rumah sakit yang ada ahli gizinya. Ya, terima kasih Dokter Deti. Ini memang masalah kolesterol kayaknya menjadi masalah yang sangat ini. Saya pun bermasalah dok sebenarnya dok. Duh, jadi menusuk nih dok. Jadi PR sendiri buat saya untuk juga memilah karena mungkin saat ini juga saya sedang hamil ya. Jadi harus ada pemilihan makanan yang tepat. Kemudian bagaimana kenaikan berat badan itu terjaga. Teman-teman semuanya, Sobat Raisa yang sehat insya Allah selalu gitu ya. Pada kesempatan sore kali ini kita sudah belajar banyak ya tadi ya. Banyak sekali ilmunya tadi ya, dari A to Z gitu ya. Banyak hal-hal yang kita pelajari terkait dengan persiapan konsepsi tadi untuk mempersiapkan kehamilan yang tentunya sehat. Untuk apa? Untuk ibunya dan juga untuk janinnya juga. Tadi Dokter Deti telah menyampaikan yaitu kapan sih persiapannya? Tidak hanya pada keinginan saat sebelum hamil, tetapi juga sebelum menikah juga harus dipersiapkan. Kontrol berat badannya, kalau ada anemia diperbaiki dulu, kalau mungkin juga ada kolesterol yang tinggi juga harus dinormalkan terlebih dahulu. Poin-poin apa sih sebenarnya yang sangat penting? Tadi Dokter Deti sudah menyebutkan. Yang pertama adalah berat badan. Berat badan tadi sangat berkaitan dengan tinggi badan. Jadi harus ideal indeks massa tubuh. Apa itu indeks massa tubuh? Indeks massa tubuh merupakan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, range-nya itu tadi harus normal ya, nggak lebih dari 25 kalau di kita. Nah, ini tentunya akan sangat berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti kalau misalnya pada orang kurus,
pada KEK atau overweight itu sangat mempengaruhi tidak hanya ke ibunya tetapi juga janinnya, dan bahkan nanti saat dia sudah lahir bisa menyebabkan stunting juga. Kemudian yang kedua itu adalah hemoglobin, tadi bisa menyebabkan anemia ya. Padahal HB itu sendiri sangat penting untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau rendah tentunya jadi kekurangan oksigen dan fungsi-fungsi dari yang lainnya juga akan terganggu. Kemudian yang ketiga tadi ada infeksi. Kita membahas banyak tadi terkait dengan ada ISK, bakterial vaginosis, kemudian keputihan, dan juga ada TORCH ya, ada tokso, rubella, kemudian kadar gula. Kadar gula ini juga harus dikontrol, kemudian kolesterol, nutrisi. Nah, nutrisi mungkin ini PR kita bersama ya, tidak hanya sebenarnya pada saat kehamilan, tapi selama kita hidup gitu ya, asupan makannya juga harus diperbaiki dan semuanya itu harus dalam kondisi tadi sedang-sedang saja. Jadi yang seimbang itu yang terbaik, karena tadi seperti disampaikan Dr. Det, bahkan protein yang terlalu tinggi pun bisa menyebabkan stunting. Yang rendah iya tentunya bisa menyebabkan stunting, tetapi yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan stunting. Jadi buat ibu-ibu semuanya, buat bapak-bapak tadi ya, mas-mas yang sudah menyimak, semoga apa yang kita pelajari bersama kepada Dr. Deti tadi, Dr. Deti semoga menjadi amal jariah dokter, untuk dokter menjadi amal jariah yang berkelanjutan ya, kita sharing ke orang lain yang mendengarkan pada sore hari ini. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bersama dengan pakarnya Dr. Deti, dan tentunya buat Sobat Raisa semuanya yang sedang program hamil, kami doakan semuanya semoga lekas diberikan momongan yang tentunya sehat dan penyejuk hati untuk kedua orang tuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Deti dan juga Dr. Endah telah Halo, memberikan Mbak. terima kasih Dok telah memberikan bekal untuk kita semua nih ya Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom nih, kita jadi tahu banyak hal, ternyata yang dipersiapkan itu ada banyak dan tentunya kita sudah mencatat nih di kepala kita Sobat Sehat, dan silahkan ini bisa Anda bagikan ke lingkungan terdekat Anda yang bapak-bapak juga nih. Terima kasih banyak sudah pada join nih ya, terima kasih. Dan dokter, terima kasih atas ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Sehat-sehat untuk Dr. Deti dan juga Dr. Endah. Semoga menjadi amal jariah untuk Dr. Deti dan juga Dr. Endah, dan sehat juga untuk Dr. Endah dan juga proses kehamilannya. Semoga sehat, Dok. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Dok, dan mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Dan Sobat Sehat, Anda masih bisa, kalau tadi lupa nih poin-poinnya apa aja dan mengikutinya telat-telat, tenang saja, Anda tetap bisa menikmati dan menyaksikan dalam bentuk audio untuk rekaman siaran Raisa di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia. Set bisa diulang-ulang tuh, bisa di-share juga kemanapun Anda mau begitu. Semoga bermanfaat edisi sore hari ini Sobat Sehat, dan terima kasih sudah menyimak. Saya Galuh pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak Dr. Deti, Dr. Endah, salam sehat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Deti. Kesan pertama kita jumpa seakan bertatap mata. Ruang waktu yang berbicara, hadirkan nuansa bersama, walau tak nyata. Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan bercinta? Oh biarlah sudah, ku hadapi saja masa-masa nestapa. Ku hampas sendiri, bohongi nurani, sudah biar terjadi. Baru saja mau bersemi, ternyata hanya angan belaka. Tinggal waktu yang berbicara, sama halnya
dijabah sang